Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi tentang SKB perawat terkait soal-soal KMB yang sering muncul di SKB CPNS. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel Ayah Cut. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja kita masuk pada soal dan pembahasan. Ini soal nomor 1. Seorang perawat merawat klien dengan glomerulonefritis akut. Tindakan manakah yang dapat didelegasikan kepada pembantu perawat? A. Memobilisasi klien secara berkala. B. Mendorong klien untuk diet tinggi protein. C. Menghindarkan botol air dari jangkauan klien. D. Memeriksa suhu tubuh klien setiap hari. E. Mendorong asupan cairan untuk mencegah dehidrasi. Jawabannya C. Menghindarkan botol air dari jangkauan klien. Kenapa? Rasionalnya, klien dengan glomerulonefritis akut mana tadi? Ini pada umumnya mengalami kelebihan cairan dan kelelahan. Jadi intervensi untuk membatasi asupan cairan dan memantau berat badan, asupan dan keluaran cairan disarankan. Dan ini nggak boleh terlalu banyak dia minum. Jadi diet yang disarankan adalah tinggi kalori, rendah protein. Klien diistirahatkan di tempat tidur atau disarankan untuk beristirahat karena terdapat korelasi langsung antara proteinuria dan hematuria dengan peningkatan aktivitas. Jadi pemeriksaan suhu tubuh dianggap tidak perlu, ini tidak perlu. Ini strategi pengejaran soalnya fokus pada subjek. Jadi merawat klien dengan glomerulonefritis akut dengan mengingat patofis yang berkaitan dengan kelainan ginjal dan potensi kelebihan volume cairan akan mengarahkan pada pilihan yang tepat. Kalau misalnya E, ini mendorong asupan cairan, mencegah dehidrasi, ya, meningkatkan volume cairan untuk si pasien. Jadi jawabannya C, menghindarkan botol air dari jangkauan klien. Nomor 2. Seorang perawat mempersiapkan tindakan pengisapan atau section klien yang terpasang tracheostomy tube. Berapakah batas waktu maksimal yang harus ditentukan perawat pada tindakan pengisapan tersebut? A. 1 menit, B. 5 detik, C. 10 detik, D. 30 detik, dan E. 20 detik. Jawabannya apa? Jawabannya C. 10 detik. Kenapa? Rasionalnya, hipoksemia dapat disebabkan karena tindakan pengisapan atau section yang terlalu lama, yang dapat merangsang aktivitas sel-sel pasimaker jantung. Sebagai konsekuensinya, respon vasovagal terdapat terjadi dan menyebabkan bradikardia. Oleh karena itu, perawat harus memberikan tambahan oksigen sebelum pengisapan dilakukan dan membatasi durasi setiap tindakan pengisapan sampai 10 detik. Jadi strategi pengejaran soalnya fokus pada subjek prosedur pelaksanaan pengisapan dengan mengingat bahwa selama pengisapan saluran pernapasan klien menjadi terhalang. Nah,
Oleh karenanya pilihan A, D, dan E dapat dikesampingkan karena ini terlalu lama. Dan sisa pilihan yang ada, pilihan B, dapat ditinggalkan karena rentang waktu yang terlalu pendek, 5 detik. Durasi 5 detik akan memungkinkan tindakan dapat dilakukan tidak dapat optimal. Jadi kalau misal 5 detik tidak optimal dia. Jadi pilihannya kepada C, 10 detik. Soal berikutnya. Seorang perawat mengajarkan kepada klien tentang efek pemberian diphenhydramine yang digunakan untuk menekan batuk. Respon klien berikut ini menunjukkan klien perlu mendapatkan instruksi lebih lanjut jika menyatakan A. Saya akan minum obatnya dalam keadaan perut kosong. B. Saya tidak akan minum obat ini bersama dengan alkohol. C. Saya akan makan permen karet bebas gula, permen ataupun obat kumur untuk mengurangi sensasi mulut kering. D. Saya tidak akan melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan mental saat mengkonsumsi obat ini. E. Saya akan minum obatnya 15 menit setelah makan. Apa jawabannya? Jawabannya A. Saya akan minum obatnya dalam keadaan perut kosong. Kenapa? Rasionalnya, diphenhydramine memiliki beberapa kegunaan, termasuk sebagai antihistamin, antitusif, antidiskinetik, dan sedatif hipnotik. Instruksi yang perlu disampaikan saat menggunakan obat ini termasuk diantaranya untuk meminumnya dengan makanan atau susu untuk mengurangi sensasi tidak nyaman pada perut. Dan penggunaan obat kumur ataupun permen dapat digunakan untuk mengurangi sensasi mulut kering. Karena penggunaan obat ini juga dapat menyebabkan gejala berputar. Klien dianjurkan untuk menghindari pemakaiannya bersamaan dengan alkohol atau agen yang menekan aktivitas saraf pusat, pengendara mobil dan kendaraan ataupun aktivitas lain yang membutuhkan kewaspadaan konsentrasi. Jadi strategi pengejaran soalan ini, perhatikan kata penanda perlu mendapatkan instruksi lebih lanjut. Kata-kata ini mengindikasikan pertanyaan tentang dampak negatif dan mengarahkan bahwa pilihan ini tidak tepat dengan memahami bahwa obat ini memiliki efek sedasi dan membantu Anda menghapus pilihan B dan D karena kedua pilihan tersebut sebanding dan mirip. Dengan mengingat bahwa pengobatan ini menyebabkan mulut terasa kering akan mengarah pada jawaban yang benar. Jawaban yang tepat adalah dengan meminum obat pada saat kondisi perut kosong. Jadi pilihannya A. Sekarang nomor 4. Seorang klien masuk ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada dan riwayat diabetes mellitus tipe 2. Direncanakan tindakan
Kateterisasi jantung. Tindakan pengobatan manakah yang harus dihentikan sejak 24 jam sebelum sampai 48 jam setelah tindakan tersebut? A. Insulin reguler. B. Glipizid. C. Repaglinin. D. Metformin. E. Furosemid. Jawabannya apa? Jawabannya D. Metformin. Rasionalnya pemberian metformin perlu dihentikan sejak 24 jam sebelum sampai 48 jam setelah kateterisasi jantung karena injeksi kontras selama tindakan. Kontras akan mempengaruhi fungsi ginjal. Dengan adanya substansi metformin akan meningkatkan risiko asidosis laktat. Sedangkan sisa pilihan jawaban lain tidak mengindikasikan penghentian pemberian 24 jam sebelum sampai dengan 48 jam setelah prosedur kateterisasi jantung. Ini semua. Jadi strategi pengejaran soalnya, singkirkan glipizid, repaglizid, dan furosemid. Karena sifat obat-obat ini mirip, meskipun dapat dihentikan pemberiannya pada pagi sebelum pelaksanaan, sebagaimana instruksi puasa menjelang prosedur. Insulin reguler dapat diberikan jika terjadi peningkatan kadar gula darah sebagai akibat pemberian cairan intravena pada hari pelaksanaan kateterisasi. Ya, jadi jatuh kepada pilihan D, itu pengejaran soalnya. Sebelum memulai pada soal berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng untuk dapat terus mengikuti channel ini. Jadi akan ada video-video selanjutnya kita bahas bersama dan dapat bertanya pada kolom komentarnya, insyaallah. Pada soal nomor 5, perawat memperhatikan monitor jantung seorang klien dan mengetahui adanya perubahan mendadak pada irama jantung. Gelombang P hilang dan kompleks QRS melebar. Dan irama ventrikuler teratur namun melebihi 140 bpm. Gangguan irama jantung manakah yang dialami klien? A. Sinus takikardi. B. Ventricle fibrilasi. C. Ventricular takikardia. D. Kontraksi ventrikuler prematur atau PVC. E. Sinus bradikardi. Apa jawabannya? Jawabannya C. Ventricular takikardia. Kenapa? Rasionalnya ventricular takikardia ditandai dengan ketiadaan gelombang P dan pelebaran kompleks QRS lebih dari 0,12 detik dan kecepatan jantung meningkat di antara 140 dan 180 kali per menit, sedangkan irama jantung teratur. Jadi ini strategi pengejaran soalnya fokus pada subjek, karakteristik pola elektrokardiogram dan mencermati data pada pertanyaan. Ini pertanyaannya tadi. Jadi kita harus fokus kepada apa yang ditanyakan. Hilangnya sinus takikardia karena gelombang P menghilang
Jadi PVC adalah ketukan jantung rasional di luar siklus jantung, menumpuk pada irama yang ada. Jadi pilihan ini juga tidak perlu dipilih. Tanda sinus bardikardi adalah siklus atrial dan ventrikel kurang dari 60 kali per menit, sedangkan ini 140 bpm. Jadi pilihan E dapat dihilangkan dengan mengingat ketiadaan kompleks QRS dan ventricular fibrilasi akan mengarahkan pilihan yang benar. Jadi jawabannya C. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan soal nomor 6. Seorang klien diterapi dengan prokainamate karena mengalami distritmia jantung. Selama menjalani terapi intravena, klien mengeluh pusing. Intervensi manakah yang perlu dilakukan pertama kali oleh perawat? A. Mengukur kecepatan irama jantung. B. Memberikan nitrogliserin tablet sebagaimana diresepkan. C. Segera melakukan pemeriksaan EKG 12 lead. D. Mengauskultasi aspek detak jantung klien dan memeriksa tekanan darah. E. Memantau adanya hipersensitivitas. Jawabannya apa? Jawabannya D. Mengauskultasi aspek detak jantung klien dan memeriksa tekanan darah. Kenapa? Rasionalnya tanda keracunan prokainamate diantaranya kebingungan atau disorientasi, pusing, keluhan, mengantuk, penurunan luaran urin, mual, muntah, dan peningkatan kecepatan jantung dengan irama tidak teratur. Jika klien mengeluhkan pusing, perawat harus memeriksa tanda-tanda vital terlebih dahulu, meski pemeriksaan irama jantung dan melaksanakan pemeriksaan EKG 12 lead juga penting. Pemeriksaan ini dapat dilakukan setelah tanda vital diperiksa. Ini penting, tapi periksaan vital dulu. Jadi nitrogliserin adalah agen vasodilator, akan menurunkan tekanan darah. Jadi strateginya di sini, strategi pengejaran soalnya, perhatikan kata penanda pertama kali dilakukan. Ini pertama kali yang dilakukan, itulah kita simak dulu soalnya. Juga gunakan langkah-langkah proses asupan keperawatan, ASKEP-nya, untuk menjawab dengan benar, dengan mengingat untuk suatu selalu mengutamakan langkah pengkajian klien, bukan menggunakan alat. Untuk itu, mengauskultasi irama apex dan memeriksa tekanan darah adalah tindakan yang harus pertama kali dilakukan. Setelah itu, bisa melakukan pemeriksaan EKG. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal berikutnya. Seorang klien masuk rumah sakit dengan hepatitis infeksi virus, mengeluhkan kehilangan nafsu makan dan kehilangan selera makan. Instruksi manakah yang dapat diberikan perawat kepada klien untuk mempertahankan asupan nutrisi yang cukup? A. Memilih makanan tinggi lemak. B. Meningkatkan asupan cairan termasuk jus. C.
makan porsi tambahan jika gejala anoreksia tidak berat. D. Makan lebih jarang, lebih baik makan hanya 3 kali sehari. E. Memilih makanan yang tinggi protein tetapi rendah karbohidrat. Jawabannya apa? Jawabannya B. Meningkatkan asupan cairan termasuk jus. Jadi rasionalnya, meskipun tidak ada diet khusus untuk penderita hepatitis infeksi virus, secara umum kalian disarankan untuk mengkonsumsi makanan rendah lemak. Oleh karena kemungkinan lemak kurang dapat dicerna akibat produksi empedu yang terganggu, porsi kecil dan sering lebih disarankan dan mungkin dapat mengurangi sensasi mual. Seringkali nafsu makan akan lebih baik di pagi hari. Oleh karenanya, disarankan untuk sarapan dengan nutrisi yang baik. Asupan cairan juga disarankan antara 2.500 sampai 3.000 mili per hari, yang termasuk jus yang mengandung nutrisi yang cukup. Ini strategi pengejaran soalnya, fokus pada subjek, diet untuk hepatitis. Pikirkan patofis terkait hepatitis dan berfokus pada keluhan klien untuk mengarah kepada jawaban yang benar. B. Meningkatkan asupan cairan termasuk jus. Nah, sekarang kita masuk kepada soal nomor 8. Insyaallah kita bahas bersama. Seorang perawat sedang memeriksa klien dengan diagnosis ulcus pepticum. Manakah temuan dari pengkajian yang paling menunjukkan kejadian perforasi lambung? A. Bradikardia. B. Tungkai kedua kaki mati rasa. C. Mual dan muntah. D. Perut yang kaku seperti papan. E. Hipovolemia. Jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Perut yang kaku seperti papan. Rasional. Perforasi lambung adalah kondisi darurat bedah yang memiliki karakteristik nyeri berat yang mendadak dan tajam dan tidak dapat ditoleransi pada area media epigastrium dan meluas ke seluruh abdomen dan kemudian menyebabkan perut menjadi kaku seperti papan. Mual dan muntah dapat terjadi. Takikardia dapat muncul sebagai akibat shock hipovolemik. Sensasi mati rasa pada tungkai tidak berhubungan dengan ulcus pepticum. Jadi strateginya di sini fokus pada subjek perforasi. Jadi perforasi lambung kita harus tahu dulu perforasi lambung. Pilihan B dapat disampingkan karena tidak berkaitan dengan perforasi lambung. Ya. Selanjutnya hilangkan pilihan A karena takikardi yang akan terjadi pada kasus perforasi. Sudah di sini bradikardi, bukan bradikardi di sini. Takikardia mungkin muncul jika terjadi shock hipovolemik. Dari sisa pilihan, perhatikan kata penanda yang paling menunjukkan. Fokus kepada soal dan mengarahkan kepada jawaban yang benar. Jadi kalau kita mengerti semuanya, apa yang ditanyakan dan apa yang disinggung, kita akan menentukan pilihan yang tepat. Dan pilihan pada D, perut yang kaku seperti papan. Baik, sebelum melanjutkan soal yang berikutnya, saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke, bisa ditanyakan di kolom komentar
Insya Allah kita bahas bersama jika ada pertanyaan yang ditanyakan. Baik, kita akan membahas soal nomor 9. Seorang perawat sedang merawat klien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Tanda vital manakah yang perlu diperhatikan perawat sebagai manifestasi peningkatan tekanan intrakranial? A. Peningkatan suhu tubuh, kecepatan nadi dan irama nafas, dan penurunan tekanan darah. B. Peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi dan irama nafas, dan peningkatan tekanan darah. C. Penurunan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi, peningkatan kecepatan irama nafas, dan penurunan tekanan darah. D. Penurunan suhu tubuh, peningkatan kecepatan nadi, penurunan kecepatan nafas, dan peningkatan tekanan darah. E. Peningkatan suhu tubuh dan kecepatan nadi, penurunan kecepatan nafas, dan penurunan tekanan darah. Bingung jadinya. Jadi pilihannya apa? Pilihan kepada B. Peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi dan irama nafas, dan peningkatan tekanan darah. Kenapa? Jadi rasionalnya perubahan pada tanda-tanda vital mungkin merupakan tanda lanjutan peningkatan tekanan intrakranial. Gejalanya meliputi peningkatan suhu tubuh dan tekanan darah, penurunan kecepatan nadi, dan irama napas. Irama napas tidak teratur juga dapat terjadi. Strategi pengejaran soal fokus pada subjek, tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Jika diingat, peningkatan suhu tubuh akan memudahkan untuk mengesampingkan pilihan C dan D. Jika diketahui klien mengalami bradikardia atau ketekanan darah meningkat, Anda akan dapat memilih pilihan yang benar. Peningkatan suhu tubuh, penurunan kecepatan nadi dan irama nafas, dan peningkatan tekanan darah. Nah, kemudian kita akan bahas soal yang berikutnya, nomor 10. Seorang klien mengeluarkan cairan jernih keluar dari lubang hidung setelah terjadi fraktur basis kranialis. Temuan manakah yang perlu dicurigai perawat sebagai cairan cerebrospinal? A. Cairan jernih dan tes kandungan glukosa negatif. B. Cairan bercampur darah dengan pH 6. C. Cairan bergumpal pada pembalut luka dengan pH 7. D. Cairan yang tidak menyatu dengan tes kandungan glukosa positif. E. Cairan bercampur darah dengan hasil tes kandungan gula positif. Pilihannya D. Cairan yang tidak menyatu dengan tes kandungan glukosa positif. Jadi, kenapa terjadinya keluaran cairan cerebrospinal dari hidung atau telinga merupakan tanda fraktur basis kranialis. Jadi, cairan cerebrospinal atau CSF ini dapat dibedakan dari bentuk cairan tubuh lain karena ia akan terpisah menjadi substansi berwarna kemerahan kekuningan dengan batas tegas pada belutan luka. Disebut sebagai halosik. Cairan ini juga secara positif memiliki kandungan gula. Jadi strategi pengejaran soalnya di sini fokus pada subjek karakteristik CSF. Ingat bahwa CSF mengandung gula, sedangkan
sekresi lain seperti mukus. Tidak. Dengan memahami bahwa CSF akan terpisah membentuk cincin akan membantu pilihan yang tepat. Jadi cairan yang tidak menyatu dengan tes kandungan glukosa positif, dia mengandung glukosa. Sedangkan pilihan A, cairan jernih benar dan tes kandungan glukosa negatif. Sedangkan CSF, glukosanya positif. Jadi fokus kepada soal. Begitu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan pada kesempatan ini. Insya Allah akan ada video selanjutnya berkaitan dengan SKB perawat. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng untuk dapat terus mengikuti channel Ayah Cut dan bisa belajar bersama channel Ayah Cut. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih yang sudah subscribe dan like channel Ayah Cut, terima kasih banyak. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.